Ya, pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Anies Baswedan ramai dibicarakan. Kemudian juga Gibran juga mengunggah foto bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Banyak yang mengaitkan ini kemudian menjadi pesan politik tertentu. Benarkah demikian? Di iNewsroom kita akan langsung tanya ke Mas Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, dan juga ada Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Selamat malam, Mas Gibran. Mas Toto, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Mas Gibran, apa kabar? Baik. Sebelum kita ngobrol serius, mungkin Mas Gibran perlu menjelaskan ini background-nya apa ini, Mas Gibran? Background dari sambungan Zoom kita ini. Ya, coba ditebak sendiri ya. Oke, kita coba tebak sendiri. Tapi kalau yang satu ini, saya tidak mau menebak sendiri, Mas Gibran. Bertemu dengan Pak Anies. Kemudian juga tidak lama Mas Gibran mengunggah foto-foto kebersamaan dengan Pak Ganjar, dengan Bu Puan, dan lain-lain. Adakah pesan tertentu yang memang Mas Gibran ingin sampaikan kepada publik? Ya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah saya suka makan. Saya suka makan bersama dengan tokoh-tokoh politik, atau bagaimana, Mas Gibran? Ya, siapa aja yang mau ngajak makan, ya silahkan, saya senang. Oke, tapi unggahan itu kemudian tidak lama ketika Mas Gibran bertemu dengan Pak Anies dan itu ramai dibicarakan ya. Ya. Artinya ada pesan yang lebih daripada itu mungkin, Mas Gibran, daripada sekedar memang Anda menyukai makan. Nggak ada pesan-pesan tertentu, itu hanya silaturahmi aja, dan juga saya sambil berguru kepada para senior. Sebetulnya apa sih, Mas Gibran, yang dibicarakan ketika bertemu dengan nama-nama yang secara bersamaan juga kita tahu ini muncul ya sebagai tokoh-tokoh yang disebut potensial untuk 2024? Ya, silaturahmi aja, intinya silaturahmi. Kebetulan juga di bulan ini Solo sedang banyak event yang memang mengundang para tokoh. Di bulan ini ada event misalnya Haul Habib, ada event Muktamar Muhammadiyah, ada event Munas Hipmi, ada acara ini juga Pos Penas. Banyak sekali acara-acara yang ada di kota Solo, semuanya bertaraf nasional, dan ya pasti mengundang orang-orang dan tokoh-tokoh juga, ya salah satunya Pak Anies. Makanya kemarin saya sarapan dengan Pak Anies, lalu kita bareng-bareng pergi ke pengajian di Haul Habib. Oke. Bahwa kemudian ini dibaca menjadi kaitannya dengan politik, tentu Mas Gibran sudah menyadari itu. Tanggapan Mas Gibran sendiri bagaimana? Ya, saya ini kan bertemu dengan semua orang ya. Kita pernah bertemu dengan Rocky Gerung, bertemu dengan ya semua. Dan saya tidak, kalau yang namanya berteman tidak membatasi beda pandangan politik atau beda kubu apapun itu, saya tetap berteman dengan semua. Oke, jadi ini adalah silaturahmi seperti yang Mas Gibran sudah sampaikan. Mas Toto, ini Mas Toto dari tadi senyum-senyum terus nih. Sepertinya menarik juga kita untuk mendiskusikan juga lebih jauh dengan Mas Toto. Tampaknya banyak tokoh-tokoh politik yang kemudian ingin bertemu ya dengan Mas Gibran. Apakah itu sekedar sarapan kah atau hanya makan dan lain sebagainya? Anda membaca bagaimana, Mas? Ya, pertama, kenapa sih pertemuan Mas Gibran dengan Mas Anies menjadi menarik? Karena ada dua framing yang kemudian selalu dilekatkan pada situasi ini ya. Yang pertama, ini kan mengindikasikan memang kita terbiasa dengan framing keterbelahan atau polarisasi. Sehingga ketika berbicara mengenai Anies Baswedan atau dengan kubu Pak Jokowi, Gibran tentu saja menjadi bagian diantaranya. Orang langsung mengkaitkan ini sebagai sebuah peristiwa yang luar biasa gitu kan, dan itu yang menurut saya tidak sehat juga. Itu kan persepsi yang ada di publik, padahal Pak Jokowi sendiri di luar tafsir mengenai hubungan Pak Jokowi dengan Nasdem, setelah deklarasi Anies sudah bertemu juga dengan Anies dan biasa-biasa saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir karena ada framing selalu melekatkan apa yang dilakukan oleh Gibran adalah sesuatu yang terkait dengan Jokowi, padahal Gibran adalah Gibran, Pak Jokowi adalah Pak Jokowi, yang saya meyakini memiliki
memiliki tantangan politik dan sikap politiknya tidak selalu sama begitu, sehingga orang langsung mengkaitkan pertemuan cuma makan, saya juga lihat tidak terlalu lama misalnya, hanya sarapan, lalu dikaitkan itu dengan sebuah konstelasi politik atau hubungan antara Pak Jokowi dengan Anies misalnya. Padahal tidak mengagetkan kalau Anies datang ke Solo lalu bertemu dengan wali kotanya. Menjadi heboh kan ketika wali kota Solo dikaitkan dengan bagian dari kekuatan politik Jokowi. Berbeda dengan situasinya tiba-tiba misalnya Mas Gibran dengan Mas Anies bertemu di Karawang misalnya. Nah, itu menurut saya sesuatu yang istimewa. Artinya ada sesuatu yang mungkin memang direncanakan dan disengaja dan memiliki bobot politik lebih besar. Tapi yang tadi menarik menurut saya adalah Mas Gibran sempat nyeletuk ya terkait dengan kalau diajak makan ya saya makan gitu misalnya. Nah pertanyaannya kan the devil is in the details. Kalau mau tahu lebih dalam apa yang terjadi kemarin menjadi menarik. Apakah ini dari Mas Gibran yang meminta Mas Anies untuk datang, atau Mas Anies misalnya yang meminta untuk datang. Dari situ kita kemudian mereka-reka juga ya, yang tahu tujuan dan motifnya sendiri menurut saya adalah Mas Anies sendiri dan Mas Gibran sendiri. Oke, daripada kita mereka-reka, kita tanya dengan Mas Gibran langsung ya, Mas Toto. Ini sebetulnya siapa yang mengundang dan diundang ini ketika bertemu dengan Pak Anies, atau ketika Mas Gibran juga sering bertemu dengan Pak Ganjar dan nama-nama yang lain? Mas Gibran tampaknya suaranya termute ini, Mas. Ya kita berdua memang janjian dari awal. Itu aja. Oke. Enggak usah dipermasalahkan siapa dulu yang mengundang, siapa dulu yang mendatangi siapa. Sama aja, namanya silaturahmi kan ya seperti itu. Oke. Tapi Mas Gibran sendiri ya, Mas Wali Kota sendiri keberatan tidak kalau kemudian pertemuan Anda dengan beberapa tokoh, kedekatan yang terbangun itu dikait-kaitkan ke politik, atau ya sudah juga menjadi resiko begitu karena digambarkan mungkin Mas Gibran menjadi bagian kekuatan dari Pak Jokowi itu sendiri? Ya silahkan inilah berspekulasi. Kalau tadi Pak Yunarto kan juga sudah memberikan statement juga. Tapi yang paling tahu kan ya saya dan Pak Anies. Beliau-beliau ini kan hanya mengamati dari jauh. Saya dan Pak Anies yang paling tahu. Oke. Nah kalau kemudian Mas Gibran, pertemuan ini juga dibaca sebagai langkah awal Anda untuk katakanlah maju ke Pilkada DKI Jakarta. Atau mungkin di Jawa Tengah yang seperti juga banyak dibicarakan. Adakah memang ke arah sana juga, Mas Gibran? Ya, nggak tahu, belum tahu ya. Saya masih fokus di Solo aja. Tapi rencana ke sana ada dalam bayangan Anda? Ya, untuk saat ini saya masih harus menyelesaikan PR-PR yang ada di kota Solo. Baik, Mas Toto bagaimana? Kalau kemudian ini juga ditarik ke konstelasi pilkada, di mana Mas Gibran juga sempat disebut-sebut namanya muncul ya, baik di DKI Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah. Ya, sebetulnya kalau kita lihat yang menarik kan adalah reaksi dari pertemuan ini yang sedemikian heboh, bukan hanya dalam konteks media atau pengamat ya. Kalau kita lihat misalnya hari ini yang paling menarik adalah pro dan kontra yang muncul bahkan di dua partai koalisi perubahan. Kalau kita lihat ada statement dari salah satu petinggi Nasdem yang berbicara mengenai kemungkinan duet, bahkan jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan yang tadi Mas Reinhardt sebutkan. Ini bukan tentang pilkada Jawa Tengah atau DKI saja. Bahkan cawapres begitu ya. Mengenai Anies Gibran ya, dan kemudian Demokrat merespon itu dengan tanda kutip kurang positif lah begitu. Lalu kemudian dibalas lagi oleh Waketum Nasdem. Ini yang menarik menurut saya, bagaimana kemudian sensitivitas dari para elit politik ini terhadap sebuah momen politik yang kalau saya tangkap dari Mas Gibran peristiwa yang biasa-biasa saja, dan memang dilihat dari lokus peristiwanya, tempatnya, ya tidak ada yang mengagetkan kecuali mereka bertemu di tempat khusus dalam konteks bicara sebagai dua orang politisi begitu. Itu yang menurut saya menjadi menarik ya, ketika sebelumnya juga kalau kita dengar pernah ada statement, saya tidak tahu apakah itu bercanda atau serius, dari Rocky Gerung yang berbicara mengenai nama Mas Gibran juga. Itu yang menurut saya menarik untuk kemudian dilihat bagaimana sensitivitas dari para elit ini menyikapi sebuah momen politik yang bisa saja hanya sebuah peristiwa sarapan biasa. Mas Gibran, ramai Anies Gibran, tanggapan Anda bagaimana?
Ya, cukup menarik. Cukup menarik artinya Anda mempertimbangkan atau bagaimana nih Mas? Ya menarik aja. Saya Oke. tiba-tiba 2 hari sekaligus ya masih trending ini di Twitter. Baik, Saya juga menarik. nggak tahu kenapa. Ya, Oke, menarik. oke. Dan kabarnya nanti akhir pekan Mas Gibran juga bertemu dengan Mbak Puan Maharani, betul demikian Mas? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita kan jadi tuan rumah Muktamar, Oke. Muhammadiyah sama Munas IPMI. Ya semua tokoh ada di sini. Mbak Puan, Ya. Pak Ganjar. Tadi siang saya juga ada kedatangan tamu Pak Bamsud. Semuanya ke Solo. Oke, Dan semuanya saya temui sebagai tamu ya. baik. Silaturahmi ya. Terima kasih banyak Mas Gibran Raka Iya, Buming iya. Raka, Terima kasih. Wali Kota Surakarta. Mas Yunarto Wijaya, terima kasih banyak Direktur Eksekutif kasih, dari Carta sama-sama. Politika. Selamat malam.